Oke, selamat siang Mas Roy. Izin mau Ya, menanggapi selamat siang. soal eh, Mas Uya Kuya kan ini kan dia kan sudah sempat minta maaf ya di Ya, beberapa ya di media-media. Tapi kemarin itu rumahnya tuh eh, kena juga tetap dijarah. penjarahan oleh Ya, masyarakat nih Mas. Mungkin dari Mas Roy Sakti ya, mungkin seperti apa sih melihatnya, maksudnya meskipun Uya Kuya sudah meminta maaf tapi dia tetap kena gitu penjarahan. Seperti apa? ya karena gini ya, masyarakat ini kan terprovokasi dengan video-video lama yang dipotong-potong di Mas Uya. Padahal kesalahannya Mas Uya itu ya memang joget-jogetnya lebay dan tampangnya nyebelin gitu aja sih. Nah, padahal kan kalau kita lihat kan dia Uya Kuya menjelaskan padahal kan joget-joget itu bukannya apa sih namanya, dalam hal kayak jangan Ya kayak gitu memang. kan, hanya lagu atau Nah, apa gitu, problemnya kan tapi nggak pernah follow Uya Kuya. Cuman taunya Uya hmm, Kuya artis, hmm, kemudian joget-joget, kemudian nonton video-video dari orang-orang yang motong-motong. Ya, jadi kan narasinya kan dia nggak tahu bahwa eh, mereka tidak tahu bahwa ini cuman potongan-potongan video lama. Dan narasi itu kan cukup menyulut itu kan kemarin kemarahan masyarakat, apalagi akibat eh, Afan ya kasusnya ini kan jadi nah Eko ini kan tumbal aja ya kan, ya udah tumbal masyarakat puas lah ya, tapi kan sebenarnya pengorbanan mereka ini kan kita nikmatin sekarang, yaitu demo terkendali, amarah mereda, situasi terkendali lah. Coba kalau nggak ada mereka nih, nggak ada pelampiasan nih, apa nggak kejadian seperti itu terulang tuh. oh. Mas, padahal kan cuman hal Karena sepele. ini kan pelampiasan amarah masyarakat ya, terlepas benar atau tidak ya, ya susah ya kalau sudah ngomong ini. Saya pun nggak menduga bahwa kalau Uya kena itu, saya nggak menduga gitu loh. Kalau Bang Ahmad Saroni, saya udah menduga, wah ini pasti Bang Ahmad Saroni. Nah begitu Bang Ahmad Saroni jebol itu kan apalagi yang lain pasti sampai tempatnya Bu Sri Mulyani pun sebenarnya yang tidak ada urusan apa-apa pun kena gitu. Mas Roy, berarti kan artinya cuman hanya masalah joget membuat masyarakat menjadi marah gitu. Artinya kan Uya Kuya Ya, tidak sengaja untuk melakukan itu gitu loh. Maksudnya ini ya membuat marah gitu. apes, Ya, apes lah gitu. Mungkin seperti apa Mas Roy? apes. Ya, apes. Padahal kalau dilihat kerja beliau di Komisi 9 DPR itu, kita sebagai masyarakat yang bersinggungan langsung, itu kita lihat kerja nyata beliau. Yang mungkin Ya masyarakat benar. tidak tahu adalah beliau itu sering membantu jenazah, pemulangan jenazah TKI ilegal yang Kamboja, Hong Kong. Karena untuk memulangkan jenazah TKI itu, Mas, itu dibutuhkan Hmm, biaya itu minim 200 juta, Mas. Dan itu tidak ada iya negara benar. untuk membiayai, tidak ada budget. Biasanya kita sesama teman-teman, saya sama Mbak Yuni TKW Hong Kong itu, kita cari urunan, saya juga sering urunan. Nah, biasanya kalau udah kurang, yang nalangin, yang nombokin itu Mas Uya sendiri dari kantongnya pribadi. Ya benar. Nah, Jadi artinya masalah ketika ya, ketika ya ya lanjut gimana Mas. Mas? Mas Roy dulu tadi, lanjut Ya, lanjut. ya jadi sampai dia harus mengundurkan diri itu sangat disayangkan. Karena ini DPR yang benar-benar kerja sesuai tugasnya ya. Kan kerja di masalah. Hmm. Sedang di kinerjanya ya aman. Ini kan apes namanya. Nah, maka dari itulah saya sebagai sahabatnya beliau, saya kenal langsung, beberapa kali saya dibantu lewat podcast. Ya, saya beberapa kali menjadi tamu undangan podcast Mas Uya dan Hmm. itu posisi tidak dibayar. Ya, 1% pun saya nggak dibayar.
Dan kita merasakan bantuan Mas Uya sebagai DPR karena ada beberapa kasus, contoh kayak ada kasus-kasus penipuan, kasus-kasus investasi bodong. Berkat Mas Uya sebagai DPR itu kita itu gampang untuk lapor ke polisi, diproses. Beliau kasih pengantar, Mas tolong dikawal ya kasus ini karena yang ngomong Mas Uya Kuya sebagai anggota DPR. Kalau setelah ini kan kalau yang ngomong Mas Uya Kuya sebagai artis ya nggak dianggap Mas. Oke. Ini Mas, di DPR itu kayak banyak jasanya kayak memulangkan TKI tadi Mas Roy bilang, terus seperti apalagi selain TKI yang mengurusin ODGJ, ya kan Mas? Ya, karena kan memang lingkup kerja beliau di Komisi 9 seperti itu. Dan beliau kan punya podcast juga yang membantu masyarakat. Jadi sangat disayangkan karena apa? Ya ibarat kata yang bantuin saya kadang-kadang kalau masalah-masalah tersendat kan ya kan kita punya teman DPR, beliau membantu kita. Jadi nggak adanya beliau kan jadi nggak ada yang bantu ini. Padahal mungkin DPR lain banyak yang nggak guna. Ya tapi ya mau diaman lagi namanya apes ya Mas ya. Nah cuman kenapa saya dan yang speak up itu sebenarnya banyak, cuman takut karena kan kondisi kemarin itu kan kondisi begitu panas, ya. Perlu keberanian untuk kita berspeak up kebaikan seseorang. Sampai saya dituduh buzzer, bayarannya Mas Uya, ya, cair 150 juta. Wes kan itu kan tujuan-tujuan orang itu kan ketika nggak kenal. Tapi waktu itu saya memutuskan bahwa saya perlu untuk speak up karena itu sebuah kebenaran yang harus diwartakan. Benar. Cuman masyarakat tidak tahu aja kinerjanya Mas Uya. Kalau masyarakat kayak kalau Anda tanyakan nih teman-teman di TKW, kemudian yang circle-circle itu, dia paham semua kinerja Mas Uya itu udah nggak diragukan lagi. Nah, dan saya speak up ini kan bukan berarti kalau dibilang, wah menjilat tim ses apanya nggak dapat duit ya kan. Dan kalau menjilat itu kan kalau posisinya di atas kita ngomong kebaikan kan menjilat nih. Saya ngomong, oh Pak Presiden Prabowo sekarang bagus apa segala karena kepingin komisaris kan menjilat itu kan. Nah ini kan beliau ini kan lagi pada titik terbawah nih. Rumahnya nggak apa-apa dijarah, diturunkan ya kan. Apa yang mau dijilat gitu loh. Nah, saya ingin menunjukkan kepada masyarakat Indonesia bahwa ketika berbuat kebaikan, ketika jatuh, kita harus bisa speak up kebaikan orang. benar. Supaya pasti amal berkahnya Mas Uya ini menyelamatkan dia. Minimal secara nama baik, beliau aman lah gitu loh. Kalau masalah sudah turun DPR ya sudahlah, namanya kejadian ya, kita nggak bisa ngomong ya. Ya tapi minimal masyarakat tahu bahwa yang Anda turunkan ini sebenarnya salah gitu loh. Itu aja yang saya inginkan. Yang maksudnya orang seperti maksudnya Mas Roy sendiri maksudnya mendukung ya maksudnya oh iya juga orangnya ada kerja banget di DPR gitu maksudnya sampai tadi yang Mas Roy bilang banyaklah jasa-jasa dari Mas Uya Kuya gitu masyarakat gitu ya dari DPR ya Mas Roy. Ya sangat disayangkan, tapi ya sudah lah. Kalau keputusan nasi udah jadi bubur kan nggak mungkin dibuat nasi lagi, Pak. Tapi kan tujuannya ketika saya speak up ini kan tujuannya adalah sebenarnya kan untuk mengangkat moral dari Mas Uya sendiri. Karena saya yakin kondisi dia pasti shock, tertekan di bawah. Jangan sampai beliau itu kalau istilah orang Jawa itu mutuk lah, ya kan? Wah, aku ini sudah kerja baik, kerja bener kok masih masyarakat seperti ini. Wis, aku nggak di Indonesia lagi deh. Aku ke Amerika, apa segala. Nah, kan sangat disayangkan. Makanya saya perlu support di situ. Dan banyak teman-teman TKW itu yang sedih dengan Mas Uya turun itu. Karena apa? Setelah ini kalau ada yang masalah, yang mati, siapa yang mau nolongin? Emang masyarakat mau nolongin? Karena nolongin itu nggak cuma batu tenaga, itu duit, Mas. Memulangkan TKW itu, nah TKW memulangkan 200 juta itu dari pihak keluarga juga bakal mampu juga loh. Kan ada kejadian kasus berbulan-bulan nggak pulang. Nah itu kan Mbak Yuni TKW itu juga masih ya kan, bagaimana Mas Uya itu uang pribadi yang mungkin itu tidak terpublik secara umum ya. Dia di situ hanya di channel YouTube-nya dia gitu kan. Oke, Mas Roy, mungkin melihatnya sudah ini belum sih Mas Roy sendiri sudah berkomunikasi dengan Mas Uya
semenjak pasca kejadian penjarahan itu? Setan aja ya. Ya saya cuma tanya gimana bro, aman bro, aman ya kan. Ya kalau bersedih ya pasti bersedih lah. Saya nggak akan bertanya ya kan apa-apa lagi. Harta mah dia sudah merelakan. Justru dia yang agak disayangkan tuh kucingnya. Dia cuma kepingin kucingnya kembali itu aja. Karena kucingnya udah kayak anak gitu loh. Itu sih sebenarnya masalahnya. Oke. Tapi kalau melihat kemarin kan Partai PAN sudah menyiarkan secara pers juga kalau Uya Kuya dan Eko Patria dinonaktifkan gitu. Tapi dari Mas Ya, Roy sendiri setuju nggak kalau misalkan di dinonaktifkan gitu? Tapi masyarakat inginnya mundur gitu, atau ingin ya sekarang mendukung gini Mas Uya? ya, problemnya kan yang tahu kebaikan Uya kan saya ya. Sedang mayoritas masyarakat Indonesia kan tidak tahu. Sekarang kan stereotip DPR ini memang bawah banget ya kan. Anda mau berbuat apapun kebaikannya pasti dianggap jelek. Ya artinya kalau memang itu bisa dilakukan demi membuat Indonesia damai dan nggak ricuh, ya nggak apa-apa, anggap aja ini martir kan. Ini kan tumbal demokrasi lah istilahnya. Oke. Dan Berarti ketika kita speak up pun kan kita juga nggak berharap kemudian Mas Uya kembali lagi jadi DPR. Ya nggak mungkin lah, kayak gitu kan udah nggak mungkin. Karena kan itu public opinion-nya itu kan besar ya, kita nggak bisa mau kita ngomong apa-apa pun sekarang yang besar kok ya. Nah, oke. Berarti Mas Roy mendukung Mas Uya ya, meski maksudnya kan sebagai teman sangat gitu dengan Mas Uya. pastilah. Saya sebagai kawan, saya ingin apa ya? Saya ingin supaya Mas Uya tahu bahwa di saat yang terbawah pun, di saat semua orang itu takut, saya siap bela. Karena kan kawan itu kan begitu, bukan pas lagi jaya kemudian kita datang. Biar Mas Uya tahu bahwa kinerjanya dia itu ada yang menghargai. Saya juga tidak butuh pengakuan dari masyarakat. Saya ini adalah supaya tuh Mas Uya itu tetap semangat membantu masyarakat Indonesia walaupun bukan sebagai seorang DPR, tapi tetap membantu dengan podcastnya beliau, dengan dengan keterangan beliau sebagai artis itu. Oke. Mas Roy, selain Mas Roy juga kemarin Mas Uya dalam Instagramnya juga bertemu dengan Pak Jusuf Hamka, juga disemangatin oleh maksudnya banyak Mas Uya banyak disemangatin juga nih oleh teman-teman nya juga. Jadi tidak memandang kalau Mas Uya tuh kayak gimana gitu yang dianggap masyarakat lah gitu. Ya beruntung dengan video saya yang menentang arus itu ya, akhirnya banyak orang berani melakukan dukungan terhadap Mas Uya. Sebelum itu kan nggak ada yang berani, Mas. Semua mah diem lah. Cari masalah sebenarnya kan, lagi panas apa-apa, tiba-tiba kita teriak-teriak kayak begitu, itu sebenarnya kan sangat berisiko. Saya juga setelah saya bikin video itu tak pikir-pikir, ya ngapain sih bikin video ya, kok dekat banget gitu loh. Tapi waktu itu saya nggak kepikiran apa-apa. Saya kepingin bantu Mas Uya aja, karena saya tahu beliau ini kinerjanya bagus gitu loh. Sesuai dengan kapasitasnya dia. Nah, cuma kan masyarakat nggak tahu. Masyarakat kan taunya pas waktu joget. Ya kalau masyarakat marah pun saya nggak menyalahkan masyarakat. Wong tampangnya itu memang nyebelin, ya kan? Ya apalagi tingkah lakunya kemarin waktu di Amerika kan tiba-tiba ngonten-ngontenin, itu kan jadi masalah juga kan. Itu memang gue ngomong, lu memang nyebelin Mas. Jadi kalau ada orang benci sama kamu itu bukan karena perbuatanmu tapi karena tampangmu, tak gituin sih. Jadi mungkin saran buat Mas gitu. Uya, kali ini mungkin setelah dari nggak jadi artis, tolong operasi plastik jadi apa-apa Korea deh. Biar tampangnya nggak nyebelin. Oke Mas Roy, berarti artinya maksudnya satu kesalahan dari Mas Uya ini kebaikannya tidak dianggap lah oleh masyarakat gitu. Padahal jasa-jasanya dia banyak gitu loh. Gitu. Semua juga begitu Mas. Kalau sudah ngomong label DPR, sebaik apapun Anda pasti akan dicap korup, kan dicap memakan uang rakyat, itu udah ya resiko jadi DPR lah. Padahal beliau juga menyuarakan juga kan soal tunjangan. Maksudnya dia tidak setuju juga dengan tunjangan itu kan sebelumnya gitu. Ya beliau. Ya kan karena mereka sebenarnya kan tunjangan itu juga sebenarnya ya antara perlu dan nggak perlu sih Mas ya.
berarti kan Masalahnya dari kan di situ sisi aja sih. ya berarti kan maksudnya masih ada sisi nih mereka dia tidak memperdulikan tunjangannya naik atau apa. Yang penting maksudnya dia kerja dengan sepenuh hati di DPR gitu ya, Mas Roy. Ya, karena gini ya, saya bahas ungkapan sisi lain DPR ya. Banyak kawan-kawan saya kan juga di DPR. Kadang-kadang mereka itu kalau terlalu vokal juga masalah karena kan harus mengikuti arahan ketua partai. Makanya kalau kita banyak DPR kita itu yang dulu pas belum jadi DPR itu kok vokal membela rakyat, sekarang cenderung mencari aman, diam gitu kan. Ya itu karena terikat dengan aturan dari partai. Nah, cuma kan di antara yang diam ini, Mas Uya ini bergerak, istilahnya tetap memberikan podcast, memfasilitasi teman-teman yang tidak mendapatkan keadilan, dan kemudian memfasilitasi TKW yang bermasalah. Karena kan memang dia kan dapil luar negeri ya. Iya benar. Ya memang sesuai dengan tujuannya, sesuai. Gitu. Malah kalau saya dulu tuh kepinginnya Mas Uya tuh masuk di Komisi 3. Oh, itu lebih enak lagi tuh. Cuman kan nggak bisa. Komisi 3 itu kan buat yang senior-senior aja itu. Orang baru mana bisa gitu loh. Mas Uya kan baru masuk, baru buruan ini kan. Ibarat kata gaji baru berapa sih Mas? Artinya kan semua rumah, apartemen itu kan bukan hasil dari DPR, itu kan hasilnya dia artis bertahun-tahun. Iya benar. Nah, berarti kan masyarakat ini kayak ini apa sih namanya? Salah sasaran ya sih Mas. Maksudnya kayak Mas Uya ini ya, menjadi salah sasaran karena tampangnya nyebelin Mas. Dah itulah. Jadi Indonesia itu mau nggak mau itu good looking itu privilege ya. Oke, Mas mungkin yang Mas Roy tahu, ya terus Mas. Ya kan istilahnya sejelek-jelek apapun kelakuan Anda kalau ganteng kayak Jiji Panda tetap didolakan orang, betul kan? Benar. Sebaik-baik apapun Anda ya kan, tapi kalau tampangnya dekil nyebelin kayak Mas Uya itu tetap bicara. Nah, ini Mas Roy, ini kan Mas Uya juga saat ini yang penjaraannya sudah masuk, sudah ada yang ditetapkan 7 orang tersangka gitu, maksudnya sudah ada faktanya ditangkap. Mungkin seperti apa tanggapan gitu? Ya itu haruslah. Kalau penjara kalau nggak ditangkap ya kan nanti akan menginspirasi orang lain. Karena kan yang terjadi dari Mas Uya ini kan respon dari masyarakat. Oh, Saroni aja bisa, masa yang lain nggak bisa? Nah, akhirnya kan pada safari tuh yang nggak dapat duit dari Saroni ya cari di tempat lain tuh. Akhirnya semua dijara-jara. Disitulah perlu tindak tegas dari pemerintah, terutama dari polisi. Kalau tidak ada yang tetapkan tersangka kan artinya sekarang kalau mau cari uang instan kan tinggal jara rumah pejabat aja gitu loh. Iya, artinya kan berarti kan pemerintah juga sudah menindak tegas supaya yang penjara-penjara ini tangkap. Dan itu bisa kalau dikembalikan mungkin kalau pandangan dari Mas Roy mungkin bisa memaafkan karena kan sudah mengikhlaskan ya barang-barangnya. Ya itu masalah nanti kembalikan ataupun ada restoratif justice itu kembali kepada Mas Uya. Ya sekarang kan nggak usah mikir restoratif justice dulu ya, dia kan masih menenangkan diri lah. Siapa yang nggak stres Pak? Rumah tiba digerutuk gitu kan, dijarah habis itu ya. Sekaya-kayanya Anda, apalagi kayaknya bukan kayak korupsi ya. Ya pasti mental lah. Tapi pas kalau dari sisi baiknya ya dari kejadian penjarahan dari rumah pejabat ini minimal pejabat sekarang ini nggak terlalu manas-manasin masyarakat neko-neko deh. Jadi kan menjadi pelajaran, wah ini lu terlalu flat segala sejarah gitu loh kan, ada pelajaran yang didapat. Ya kita kan selalu melihat sisi positifnya aja gitu loh. Tapi kan kalau nggak ada rumah-rumah pejabat, rumah-rumah Cina yang kena Mas. Tapi kan kalau kita lihat kan maksudnya kalau di DPR tidak terlalu flexing, tidak terlalu ini Mas. Iya, ya kan? Tapi kan masyarakat itu butuh pelampiasan. Apalagi setelah kematian Afan yang seolah-olah tidak adil itu kan. Ya harus wajar, kita kan ada masyarakat yang butuh pelampiasan tuh Mas.
Nah, mungkin pas awal kejadian itu Mas Roy mendengar dari Mas Uya langsung atau bagaimana Mas? Pas awal Saya lihat dari penjarahan media, kan saya rumah. waktu itu di Jakarta juga ya. Saya waktu itu Ah, di Jakarta juga. Saya nggak nyangka. Ya ketika kalau pagi-paginya tempatnya Mas Saroni kena itu kan, waduh, Bang Ahmad Saroni itu yang serem ya kan, yang serem, terkenal Komisi 3, kemudian ibarat kata ini ketua premannya Priok aja tumbang nih. Wah, dan arah narasinya ke Uya Kuya, ke Eko Patrio, ke Nafa Urban, orang-orang yang berstatement gitu ya. Nah, padahal yang aneh itu kan kayak yang benar-benar blunder-blunder ya kan, yang Adis Kadir itu juga nggak ada, heran ya kan, yang benar-benar blunder, kemudian yang ngatain rakyat jelata itu ya mana-mana aja gitu loh. Kok sasaran tembaknya itu ke artis dan ke Mas Aroni ya. berarti keputusan dari partainya sendiri menonaktifkan Mas Uya Kuya mungkin seperti apa sih pandangannya? Disayangkan nggak sih gitu? Ya itu Kalau langkah dari yang tepat untuk meredam massa. Bukan langkah yang benar ya, tapi langkah yang tepat untuk meredam massa. Nah, berarti emang harus ya, maksudnya untuk meredam ini harus dinonaktifkan. Tapi kan setelah Ya dong. dinonaktifkan itu akan menjabat kembali Mas gitu. Takutnya ntar masa eh, eh, akan ini lagi gitu. Karena kan cuma Nah, hanya pertanyaannya dinonaktifkan kembali, sementara. apakah ketua partainya berani ngangkat kembali? Nah kan begitu toh. Apakah mereka berani ngangkat kembali setelah melihat kerisuhan yang terjadi beberapa hari ini? Cari masalah itu namanya. Oke, oke Mas, mungkin terakhir ada yang mau disampaikan? Ya enggak lah. Saya cuman ya semoga Indonesia ini lebih tenang lah, wis. Minimal jadikanlah ini sebagai tumbal dari demokrasi. Tumbal untuk membuat Indonesia damai. Jadi artinya penjarahan ini hanya untuk apa ya, menyalurkan. Karena kalau tidak ada penyaluran, mungkin bisa terjadi itu di Jakarta bisa rusuh. Kejadian 98 bisa terjadi. Jadi untungnya tersalurkan oleh wakil-wakil rakyat. Ya minimal ada wakil yang membantu untuk menyalurkan kemarahan rakyat ini kan ya memang dari rakyat untuk rakyat ya.